Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurul Fitriana dan teman saya Poppy Retno Dwiningsih. Kami perwakilan dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan tentang komunitas Madinah tipikali peradaban Islam original. Yang pertama ialah kondisi Madinah sebelum hijrahnya Nabi. Sebelum bergulirnya waktu mengantarkan Madinah dengan kejayaan Islamnya, sejarah panjang membungkus kota Nabi tersebut. Dalam buku Al-Madinah Al-Munawwarah fi Al-Tarikh, kota Madinah sebelum diisi oleh penduduk yang berasal dari tragedi pada masa Nabi Nuh. Jadi dulu itu ada tragedi masa Nabi Nuh. Diceritakan bahwa sebagian umat Nabi Nuh yang tenggelam terbawa banjir besar, termasuk putra Nabi Nuh Kan'an. Sebagian yang selamat ikut serta dalam bahtera kapal Nabi Nuh selama 1 tahun 10 hari. Setelah selamat, terdapat salah seorang yang bernama Yasrib bin Qoniyah bin Mahlail melancong ke sebuah tempat. Kejadian ini terdapat pada tahun 2600 sebelum Masehi. Dan nama tempat yang dilanconginya itu pun dikenal dengan nama Yasrib. Dinamai Yasrib karena merujuk pada orang pertama yang mendatangi tempat tersebut gitu. Yang selanjutnya ialah perintah hijrah dan pentahapannya. Rasulullah itu menerima wahyu pada usia 40 tahun. Wahyu pertama itu terdapat di Gua Hira. Wahyu pertama itu surat Al-Alaq ayat 1-5, bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Yang pertama dilakukan dengan sembunyi-sembunyi kepada keluarga terdekat Nabi, yaitu Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Bilal bin Rabah. Dan Bilal bin Rabah itu ialah orang yang paling awal masuk Islam. Jadi perintahnya Nabi itu pertamanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kemudian dilakukan secara terang-terangan di Gua Sur. Selanjutnya ialah pentahapan terbangunnya komunitas muslim di Madinah. Setelah tiba dan diterima penduduk Yasrib, Nabi resmi menjadi pemimpin penduduk negeri itu. Tetapi Nabi mempunyai 2 kedudukan, bukan sebagai kepala agama tetapi juga sebagai kepala negara. Dengan kata lain, dalam diri Nabi terkumpul 2 kekuasaan, yaitu kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi. Selanjutnya ialah isi piagam Madinah dan sejumlah implikasinya bagi sejumlah pihak. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, saat kota terakhir masih bernama Yasrib, di sana terdapat 2 kabilah besar yang saling bertikai ratusan tahun lamanya. Dua kabilah di kota Yasrib tersebut menginginkan perdamaian, yakni kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Demikian, kedua kabilah tersebut sebenarnya merindukan perdamaian, tetapi tidak menemukan sosok yang menyatukan mereka. Jadi, setelah Nabi datang ke Madinah, Nabi mempersatukan 2 kabilah tersebut, yaitu kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Selanjutnya ialah peletakan dasar-dasar dan konsepsi Islam dalam peradaban sosial kemasyarakatan di Madinah. Yang pertama ialah dalam bidang pendidikan. Upaya pengentasan buta huruf masyarakat Arab dikenal dengan masyarakat yang buta huruf. Kebanyakan penyair akan lebih bangga dalam pendaya gunaan hafalannya dibandingkan dengan tulisan. Kedatangan Nabi ke Madinah ialah awal masa kehijrahannya, membuat terbukanya kesadaran baru terhadap orang yang buta huruf. Yang kedua ialah dalam bidang sosial budaya. Penghapusan perbudakan tidaklah kebetulan. Islam dalam beberapa hukuman yang diberlakukan kepada mukallaf mengharuskan atas pembebasan budak. Pengangkatan derajat budak juga terlihat ketika Bilal mengumandangkan azan, sebuah posisi yang terhormat. Nabi Muhammad SAW lebih memilih posisi itu untuk diisi oleh mantan budak sebagai lambang kesetaraan. Yang terakhir ialah Madinah Al-Munawwarah dan tipikali komunitas muslim sepanjang sejarah Islam. Dengan terbentuknya negara Madinah tersebut, Islam bertambah kuat sehingga
Perkembangan yang pesat itu membuat orang Mekah risau. Begitu juga dengan musuh-musuh Islam. Untuk menghadapi kemungkinan gangguan dari musuh, Nabi sebagai kepala pemerintah mengatur siasat yang membentuk pasukan tentara, yaitu dari kalangan Ansor dan kalangan Muhajirin. Banyak hal yang dilakukan Nabi dalam rangka mempertahankan dan memperkuat kedudukan kota Madinah. Di antaranya ialah mengadakan perjanjian damai dengan berbagai kabilah di sekitar Madinah. Yang kedua ialah mengadakan ekspedisi keluar kota sebagai aksi siaga, melatih kemampuan calon pasukan yang memang mutlak diperlukan untuk melindungi dan mempertahankan negara yang baru dibentuk tersebut. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kurang jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.